Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khasana bi Muhammadin wa anqazana min dulmatil jahli wa dayaziri. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah. Segala puji untuk yang maha memelihara, yang telah memilih kita untuk bersama Muhammad dan menyelamatkan kita dari gelapnya kebodohan dan kehinaan dosa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah lewat hambanya yang terpilih, yang beliau itu telah menyeru kami kepada Allah dengan izinnya, dan sungguh seruan beliau telah sampai pada kami. Kami datang pada panggilan wahai Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing kami dan menyatukan kami. Kami datangi panggilanmu ya Rasulullah SAW. Mari kita lanjutkan kajian Ma'rifatullah. Perintis yang pertama. Pengantar dan perintis atau pencetus yang pertama dalam ilmu batin atau ilmu hakikat atau ilmu tasawuf adalah Rasulullah SAW sendiri. Terus dijadiin suatu pelajaran dan ilmu tersendiri oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Terus dilanjutin oleh anaknya yaitu Hasan Basri. Hasan Basri masih kecil, ilmu ini sudah mulai melimpah kepada beliau cucu Nabi karena dekatnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ahli batin atau ahli tasawuf yang pertama itu Abu Hashim Al-Kufi. Beliau berasal dari Kufah yang meninggal pada tahun 150 atau tahun 761 Masehi. Adapun sumber ilmu tasawuf itu adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan menuntut ilmu ini hukumnya fardu ain, hukumnya wajib. Berarti kalau ditinggalin maka dosanya ditanggung sendiri. Maka barang siapa tidak memperoleh ilmu ini ditakuti mati dalam kekafiran. Sedikit kita ulang kajian kita yang sebelumnya supaya nggak lupa ya. Ma'rifatullah, sebelum mengenal Allah kenalilah diri. Catat ya biar nggak lupa. Diri itu ada dua unsur. Satu ada diri zohir berupa jasad, terus yang kedua ada diri batin berupa ruh. Dan diri itu dapat dibagi lagi jadi tiga unsur. Satu diri yang hak atau rahasia, dua diri yang terperi atau rasa Muhammad, tiga diri yang terdiri atau Adam. Terus lanjut ruh. Ruh juga sama, ada tiga martabat. Satu, ruh idofi atau nafas yang keluar masuk. Dua, ruh muqayyad atau yang bergerak ke seluruh tubuh. Tiga, ruh mutlak atau yang tetap pada tempatnya. Lalu zat. Zat juga sama, zat itu ada tiga asma. Satu, zat ilahiyah. Dua, zat tasbiyah. Tiga, zat ad-dahiyah. Terus diri zohir atau jasad juga ada dua unsur. Satu, jasad yang mengandung ruh. Dua, ruh yang mengandung jasad. Dan diri kita mengandung dua aspek. Satu, diri yang bersifat ketuhanan atau lahut. Dua, diri yang mengandung kehambaan atau nasut. Dan dalam diri kita ini mengandung tiga rahasia. Satu, rasa yang hak atau rasa Tuhan. Dua, rasa Muhammad atau Nur Muhammad. Tiga, rasa Adam atau rasa yang tercela. Dan di dalam diri kita ini ada suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Di situ ada mahligai. Di dalam mahligai itu ada alat yang halus dan ada yang kasar. Kesemuanya itu berupa amanah Tuhan dan suatu titipan Tuhan kepada hambanya. Amanah yang Allah titipkan itu ialah suatu titipan ruh dan itulah yang wajib kita pelihara dan kita jaga kemurniannya. Ruh inilah yang sanggup mengenal Tuhannya
dan yang sanggup melaksanakan sebagai khalifah bumi ini. Apakah alat yang halus dan kasar itu tadi? Sekarang marilah kita uraikan satu persatu. Adapun diri kita ini ada dua unsur atau dua macam. Pertama, diri zahir berupa jasad, batang tubuh dengan kelengkapannya seperti kaki, tangan, mata, hidung, mulut, telinga, dan lain-lain. Serta dalam tubuh ini ada ruh, hati, akal, dan nafsu, yang semuanya itu tergolong alam yang disebut alam sogir atau alam kecil, yang kesemuanya itu terjadi dari unsur-unsur api, angin, air, dan tanah atau bumi. Inilah yang disebut laksana kuda tunggangan yang menjadi alat bagi hakikat roh sebagai penunggangnya. Ini yang kedua nih. Yang kedua, diri batin yang berwujud kolbu atau ruh, bukan berwujud benda atau organ dalam tubuh, dan tidak akan binasa untuk selamanya. Dialah yang sanggup memerintah jasad, dialah yang mampu mengenal Allah, dialah Raja Kuasa. Ruh itu Raja Kuasa dan sanggup mengenal Allah. Apa sebabnya dikatakan Raja Kuasa? Sebab karena ruh itu yang menjadi tempat muara kenyataan terang benderangnya sifat-sifat Allah. Ruh Muhammad itu dari nur menyata, itulah yang dikatakan cahaya yang terang cemerlang. Tuhan bertajalli kepadanya, sedangkan sifat-sifat Allah itu ada pada zatnya. Maka apabila kita mendakwah atau mengkaji kepada ruh, maka haruslah ditembuskan pandangan kita kepada sifat dan zat Allah, supaya enggak terdinding lagi kepada Allah, biar enggak ada hijab sama Allah maksudnya. Kalau kita terhenti kepada ruh itu saja, enggak kita teruskan ke Allah, maka kita akan terus terdinding atau terhijab kepada Allah. Kalau masih betah berdiam kepada Muhammad, berarti belum kembali atau belum pulang ke asal usulnya. Maksudnya betah dan terdiam pada Muhammad itu kita masih dalam makom fana bi Rasulillah. Jadi jangan berhenti di situ, tapi harus ke Allah atau fana billah. Makanya pentingnya kita belajar mahabbatur Rasul dan ma'rifatur Rasul, supaya kita mencintai Rasul dan mengenal agar menjadi thariqah atau jembatan kepada mahabbatullah dan ma'rifatullah. Karena kita tidak bisa mencapai ke ma'rifatullah tanpa ma'rifatur Rasul. Semua saling berkaitan. Oke, lanjut lagi ya. Kalau udah tinggal bertempat ke asal usulnya, fanabillah, inilah yang dikatakan orang yang bergembira setiap saat. Sedangkan Rasulullah sendiri sebagai asal usul segala kejadian, beliau pulang kembali ke asal usulnya, apalagi kita ini. Berikut ini cara dan rumusnya, serta tanamkan dalam hati supaya nggak terdinding atau terhijab dengan Allah. Simak baik-baik ya, kalau perlu dicatat nih. 1. Hidup tubuh karena nyawa, hidup nyawa karena Allah. Nah, ini contoh supaya kita nggak berhenti di Muhammad atau Nur Muhammad. Hidup tubuh karena nyawa, jadi jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, nanti kita berpikir kita hidup itu karena nyawa, karena adanya nyawa. Tapi kita lanjutin lagi sampai ke sumbernya, yaitu hidup nyawa karena Allah. Paham ya? Oke, lanjut. Yang kedua, tahu hati karena tahu ruh karena Allah. Yang ketiga, kuasa anggota tubuh karena ruh, kuasa ruh karena kuasa Allah. Yang keempat, berkehendaknya fuad atau jantung atau kolbu atau hati karena berkehendaknya ruh, berkehendaknya ruh karena berkehendaknya Allah. Yang kelima, mendengarnya telinga karena mendengarnya ruh karena mendengarnya Allah. Jadi ya Allah semua. Yang keenam, melihatnya mata karena melihatnya ruh karena melihatnya Allah. Jadi yang melihat ya Allah sebenarnya ya.
Yang ketujuh, berkatanya mulut karena berkatanya ruh, berkatanya ruh karena berkatanya Allah juga. Maka dari rumus ini kita bisa mengenal sampai kepada asal-usul kita yang sebenar-benarnya dan menjadikan sadar diri bahwa jasad bisa bergerak karena nyawa, hidup nyawa karena Allah. Telinga bisa mendengar juga karena Allah yang maha mendengar. Mata bisa melihat juga karena Allah yang maha melihat. Mulut bisa berkata karena berkatanya ruh, dan ruh berkata karena berkatanya Allah. Jadi kesemuanya itu karena Allah, bukan karena kita mampu. Kita tidak mampu apa-apa kalau bukan atas zat dan sifatnya. Semoga paham ya. Oke, lanjut lagi. Kita rumuskan lagi tentang diri batin. Ini juga harus ditanam dalam hati nih, kalau perlu dicatat ya. 1. Wujud batin. Hakikatnya adalah wujud Allah yang di manusia jadi rahasia. Maksudnya tentang zat Tuhan itu tidak dapat dilihat dan diraba, hanya dengan nur iman dan dirasakan oleh sinar hati. Ingat ya, kuncinya dirasakan oleh sinar hati. Jadi zat Tuhan itu gak bisa dilihat dan diraba, hanya dengan nur iman dan dirasakan oleh sinar hati. Inilah yang dimaksud oleh hadis yang berbunyi al-insanu siri wa an-nasirohu. Artinya insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Oke, lanjut. 2. Ilmu batin. Hakikatnya adalah sifat Allah yang di manusia menjadi nyawa atau ruh, dan ruh itulah tempat sifat-sifat Allah hingga dia kuasa memerintahkan jasad dan lain-lainnya. 3. Nur batin. Hakikatnya asma Allah yang di kita manusia menjadi hati. Maksudnya hati itu adalah tempat muara daripada asma Allah. Syuhud batin atau penyaksian hakiki. Hakikatnya adalah afal Allah, perbuatan Allah yang kepada kita menjadi batang tubuh atau jasad. Maksudnya batang tubuh kita ini adalah tempat nyata perbuatan Allah. Jalannya adalah bahwa segala amal usaha lahir yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya dan pada batinnya adalah semata-mata perbuatan Allah. Maka hal itu dinamakan penyaksian batin, karena amal usaha zahir itulah yang membuktikan perbuatan batin. Karena terjadi dari sifat batin yang tidak bisa lepas dari wujudnya, yakni zatnya yang maha kuasa. Demikianlah yang dinamakan tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Maka melihat sesuatu apa saja itu adalah perbuatan Allah. Dengan demikian panalah yang lain, yakni wujud lahir dan sifat lahir dikala itu tidak ada yang ada kecuali batin. Maka sekarang batinlah yang melihat. Batin melihat gerakan zat. Maka dari itu jelaslah sekarang kepada kita bahwa yang melihat dia yang memandang. Maksudnya apapun yang kita lihat sebenarnya bukan kita yang melihat, hakikatnya Allah lah yang maha melihat. Dari situ nanti kita bisa lebih menjaga pandangan karena kita tahu hakikatnya Allah lah yang melihat. Semoga paham ya. Oke, lanjut. Terus kalau udah mantap, udah selaras dengannya dan istiqomah pandangan ini, dengan sendirinya naiklah ke makom baqobillah. Karena pada makom ini seperti ucapan ahli tasawuf, baqo itu ialah daripada Allah dan dengan Allah. Oke, kita lanjut lagi. Penjelasan pertama tentang pandangan. Ini bab tentang pandangan nih, penjelasannya. Cara pandangan itu ada dua macam. Pertama, syuhudul wahdah fil kasroh, artinya memandang yang satu kepada yang banyak, di mana pokok pandangan dimulai dari syuhud batin,
naik kepada nur batin dan kepada ilmu batin, dan akhirnya sampai kepada wujud batin. Pandangan kedua ialah syuhudul kasroh fil wahdah, artinya memandang banyak kepada yang satu. Pandangan ini dimulai pada pangkal pertama, yaitu wujud batin yang hakikatnya zat, dan zat yang satu itulah yang menerbitkan ilmu batin, yaitu sifat, dan juga nur batin, yaitu asma, bahkan syuhud batin, yaitu afal atau perbuatan Allah. Maka apabila yang banyak itu berasal dari yang satu, akhirnya akan kembali juga kepada yang satu. Dan apabila sekarang kita sudah kembalikan, maka tidak ada lagi wujud kecuali Allah semata. Misalkan contohnya, cahaya terang itu adalah permulaan dari sinar matahari yang disebut siang. Sebelum matahari itu terlihat, pasti yang lebih dulu dilihat itu adalah cahayanya yang terang tersebut atau kondisi terang benderang. Kemudian baru sinar yang menerangi itu. Sinar itu disebut cahaya matahari. Meskipun nggak nampak karena sinar itu nggak lepas dari matahari itu sendiri, bahkan cahaya terang itu juga menyatakan adanya matahari karena datang dari sinar yang ada pada matahari tersebut. Intinya manusia walaupun cuma lihat cahaya terang benderang bisa bedain mana cahaya lampu, mana cahaya matahari di siang hari. Tanpa perlu melihat matahari, manusia udah kenal kalau itu cahaya matahari. Itu yang disebut fana. Segala yang lain lenyap, hanya matahari yang kita kenal. Ini contohnya. Padahal sejatinya mataharinya nggak kita lihat, cuman dengan cahayanya aja kita bisa tahu itu matahari. Begitupun apabila udah lenyap dan fana segala yang lain daripada Allah Ta'ala dan sudah lenyap segala sifat-sifat kejadian, maka akan tercapailah makom bako, yang disebut juga makom tajali atau nampak, makom atau makom zuhur, artinya terang atau jelas atau nyata yang menghasilkan pandangan. Maraitu syai'a illa waraitullah ma'ah, artinya tidak aku lihat sesuatu yang nampak bagiku Allah besertanya. Maraitu syai'a illa waraitullah qablah, artinya tidak aku lihat sesuatu kecuali yang nampak bagiku Allah sebelumnya. Ma raitu syai'a illa wa raitullah ba'dah, artinya tidak aku lihat sesuatu yang nampak bagiku Allah sesudahnya. Ma raitu syai'a illa wa raitullah fiih, artinya tidak aku lihat sesuatu kecuali yang nampak bagiku Allah dalamnya. Demikianlah makom yang dicari setelah melewati fana dan fanaul fana. Adapun yang dimaksud dengan fana oleh ahli tasawuf ialah lenyapnya perasaan hamba dari nafsu basyariah, sifat kemanusiaan atau yang disebut sifat kemanusiaan pada umumnya, yaitu segala sifat-sifat keiyaan dan keakuan dari kemanusiaan sudah takluk pada Tuhannya, maka jadilah ya bako dengan Allah Ta'ala. Ingat, bukan berarti kita Tuhan ya, tapi diri ini yang lenyap, karena hakikatnya semua yang ada hanya zat Allah, sifat Allah, afal Allah. Penjelasan yang kedua adalah tentang diri. Kapankah datangnya dan kapan kembalinya? Jawabannya ialah bahwa diri batin itu datang ke dunia ini adalah setelah adanya jasad, sesuai dengan firman Allah yang artinya kemudian kami sempurnakan jasad itu, lalu ditiupkan roh kepadanya.
Berarti jasad dulu baru roh. Penjelasan yang ketiga dan yang keempat ialah dari mana diri itu datangnya dan kemana kembalinya, serta apa maksud datang ke dunia ini. Jawabannya ialah datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Adapun maksud datang ke dunia ini adalah dengan jasad sebagai alatnya. Sudah dijelaskan sebelumnya ya, yang tadi yaitu laksana kuda tunggangannya dengan penunggangnya. Kuda diibaratkan sebagai jasad dan roh sebagai penunggangnya. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.